Nah, sebelumnya saya akan mengasih metode cara cepat. Gimana sih cara kita belajar kitab itu cepat? Kita belajar kita bisa membaca kitab kuning itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdatul watan ad-diniyatil islamiyyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut pembahasan dari kemarin. Kita membahas isim. Nah, udah selesai pembahasan isim. Sekarang yaitu fiil. Nah, sebelumnya saya akan mengasih metode cara cepat. Gimana sih cara kita belajar kitab itu cepat? Kita belajar kita bisa membaca kitab kuning itu. Nah, sebagaimana anjuran dari Abah Iman, yaitu Tuan Guru Iman, yaitu pendiri dari Pondok Pesantren Abul Barakat, sekaligus Masyayikh Mahad Darul Quran wal Hadis Al-Majidi Asy-Syafiyah Fancor. Beliau berpesan kepada kita untuk selalu memperbanyak kamus, selalu kita menghafal mufradat. Minimal kita bisa kuasai mufradat 3000, harus kita kuasai. Itu kata beliau. Kalau kita bisa, kunci dari kitab kuning itu adalah mufradat. Ini salah satunya cara kita biar cepat kita baca kitab kuning. Ini memperbanyak kamus mufradat. Nah, ini kita hafalkan, kita kuasai, insyaallah kita bisa membaca kitab kuning. Kalau kaedah-kaedahnya itu nanti menyusul dia. Kalau kaedah-kaedah nahwu sorabnya, intinya itu adalah kamus mufradat, itu yang kita kuasai gitu. Itu saja. Yaitu kita lanjut pembahasan fiil. Nah, kita lihat fiil itu apa sih? Fiil itu yaitu kata menunjukkan kata kerja. Nah, setiap yang kita kerjakan, misalnya menulis, misalnya menulis. Nah, menulis di sini adalah kata kerja. Kenapa dikatakan kata kerja? Kita yang melakukannya, kita yang ngerjakan, itu namanya kata kerja. Itu adalah menunjukkan kata kerja. Misalnya menulis, kalau dalam bahasa Arabnya itu kataba, itu artinya menulis. Misalnya membaca, isim atau fiil. Kenapa? Karena ini menunjukkan kata kerja. Kalau dalam bahasa Arabnya itu qara'a. Misalnya duduk. Nah, isim atau fiil? Fiil. Kenapa fiil? Karena menunjukkan kata kerja. Dan ketika kita melihat apakah itu isim atau fiil, kita lihat dari maknanya, min haitsu makna. Dari kita lihat dari maknanya, apakah dia itu kata benda atau kata kerja. Kita lihat dari maknanya. Misalnya duduk, kalau dalam bahasa Arabnya itu jalasa. Gitu. Itu pengertian dari fiil. Mudah-mudahnya setiap
fiil itu menunjukkan kata kerja, maka itu disebut fiil. Nah, sebaliknya kalau menunjukkan kata benda, sesuatu yang menunjukkan kata benda, berarti itu adalah isim. Nah, kita kembali kepada ciri-cirinya. Nah, ada ciri-ciri khusus pada fiil tersebut. Nah, apa sih ciri-cirinya dari fiil itu? Pertama itu dimasuki qad. Nah, pertama dimasuki qad. Setiap kata atau huruf yang dimasuki qad. Nah, misalnya contohnya qadaqah, matis sholah. Qadaqah matis sholah. Nah, ini kan ada qad di sini. Ini adalah ciri-ciri dari fiil. Nah, setiap ada qad, pasti setelahnya itu fiil. Kenapa kita tahu dia fiil? Karena sebelumnya itu dimasuki qad. Nah, misalnya qad. Qad aflaha. Nah, qad di sini adalah ciri-ciri dari fiil. Nah, pasti setelahnya itu adalah fiil. Kenapa kita tahu dia fiil? Karena kita udah tahu ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Dimasuki qad. Nah, qad aflaha, maka aflaha di sini adalah fiil. Karena apa? Karena dimasuki oleh qad. Di mana kita ketemu kalau ada qad, pasti setelahnya adalah fiil. Nah, udah paham ini? Nah, intinya adalah apabila dimasuki qad, pasti setelahnya itu adalah fiil. Kita bisa membedakan dia, mana sih isim, mana fiil. Kalau fiil itu dimasuki qad. Nah, lanjut, insyaallah paham. Yang kedua itu ciri-ciri dari fiil itu adalah bersambung dengan tak ta'nis. Nah, contohnya misalnya, bersambung dengan tak ta'nis. Setiap yang diakhiri dengan tak nih, tak ta'nis itu nunun sakinatun. Nah, tak ta'nis. Nah, setiap diakhiri dengan tak ini, yang yang ada bengkok misalnya gini kan, terus ada telurnya 2 di sini. Nah, mati terus, maka itu namanya tak ta'nis. Nah, setiap diakhiri dengan tak ta'nis berarti itu fiil. Misalnya contoh, doroba misalnya kan, doroba. Nah, masuk tak ta'nis menjadi dorobat. Nah, maka dihukum dia fiil. Nah, kenapa sih dia fiil? Karena diakhiri dengan tak ta'nis, dorobat. Nah, contohnya lagi, misalnya kataba kan, kataba kita masuki tak ta'nis menjadi katabat. Nah, misalnya membaca, menjadi qiraat. Nah, itu seterusnya. Misalnya membuka, misal fataha.
Fataha. Kalau kita masuki bersambung dengan tak tanis misalnya menjadi fatahat. Nah, ini namanya tak tanis. Nah, setiap akhir dari yang bersambung dengan tak tanis, setiap yang bersambung dengan tak tanis berarti itu adalah fi'il. Nah, jadinya kita bisa membedakan mana isim, mana fi'il, karena masing-masing fi'il, masing-masing isim itu memiliki ciri khas, ya. Nah, udah kita tahu bersambung dengan tak tanis. Yang ketiga itu adalah dimasuki sin. Nah, step yang dimasuki ini, dimasuki berarti di awal tempatnya. Di awal nih kan, pertama dimasuki kod, berarti di awal tempatnya. Kalau yang bersambung dengan tak tanis ini di akhir. Nah, kita lanjut, dimasuki sin. Nah, contohnya misalnya kita yaktubu misalnya. Tubuh, yaktubu. Nah, kita masuki sin menjadi sayak tubuh. Nah, sayak tubuh. Nah, apa kira-kira ini, isim atau fi'il? Isim atau fi'il? Maka kita lihat, ada sin di awalnya, dimasuki sin, berarti itu adalah fi'il. Misalnya sayan suruh, sayan suruh. Nah, sayan suruh. Apa ini, fi'il atau isim? Fi'il. Kenapa sih fi'il? Karena ada sin, dimasuki sin. Sayan suruh. Misalnya saya qulu. Qulu. Nah, saya qulu isim atau fi'il? Fi'il. Kenapa bilang fi'il? Karena dimasuki sin. Nah, paham ini? Setiap dimasuki sin berarti itu adalah fi'il. Paham? Yang terakhir itu adalah saufa. Nah, terakhir misalnya ta'lamun. Nah, ta'lamun. Kalau kita masukkan sin, ta'lamun kan? Ta'lamun. Kita masukin sin. Saufa ta'lamun. Nah, di sini adalah saufa ta'lamun itu isim atau fi'il? Fi'il. Kenapa? Karena dimasuki oleh saufa. Nah, kita ulang. Misalnya kita masukkan saufa ta'lamun. Ta'lamuna. Saufa ta'lamuna. Itu isim atau fi'il? Fi'il. Kenapa kita tahu dia fi'il? Karena ada saufa. Saufa. Di sini adalah saufa itu adalah ciri-ciri dari fi'il. Nah, setiap yang ada tanda-tandanya kod, misalnya ada dimasuki kod nasoro, maka itu fi'il. Kenapa kita bisa tahu fi'il? Karena dimasuki oleh kod. Yang kedua adalah bersambung dengan tak tanis. Misalnya contohnya nasorot. Nah, ada tak tanis di akhirnya, nasorot. Nah,
Nah, menunjukkan muannas. Nah, nasorot, maka kita tahu oh berarti ini adalah tak taknis, itu adalah ciri-ciri dari fiil. Nah, maka ini adalah fiil. Yang ketiga adalah sin. Nah, setiap dimasuki oleh sin berarti itu adalah fiil. Misalnya saya tubuh misalnya. Tubuh biar jelas ya. Saya tubuh isim atau fiil. Kenapa kita tahu dia fiil? Karena dimasuki oleh sin. Begitu juga saufa juga dimasuki saufa. Nah, saufa ta'lamun. Nah, saufa ta'lamuna. Nah, ini isim atau fiil? Fiil. Dari mana kita tahu dia fiil? Karena dimasuki oleh saufa. Nah, itu saja kesimpulan yang kita bisa sampaikan pembahasan fiil. Nanti kita pembahasan huruf. Nah, itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada perlu ditanyakan silahkan komentar untuk nanya di bawah ini. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.